Terima kasih Prof. Ahmad. Jadi apa yang saya sampaikan Prof. Ahmad tadi menjadi salah satu titik tumpu bagaimana kita untuk berubah dan berbenah. Artinya saya ingin bagaimana STKIP Yasika ini betul-betul mau melakukan upaya perbaikan dimulai dari ketuanya dulu. Jadi kalau ketua sudah mau berubah maka yang lain akan ikut berubah. Mengapa demikian? Saya katakan ketua ini sebagai salah satu nahkoda yang tentu saja akan mampu berkoordinasi membangun sinergisitas baik dengan atasan yakni yayasan, ketua BPH dan juga sinergisitas kolegia yang memang dibangun, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu titik tumpu bagaimana teman-teman Yasika ini membangun super team. Membangun super team yang kokoh, super team yang kuat, super team yang luar biasa. Sehingga posisi ini menjadi titik tumpu penguatan yang saat ini punya dua prodi, tidak apa-apa, tetapi harus punya mimpi besar bahwa harus memiliki banyak prodi yang punya nilai jual tinggi dalam konteks untuk membangun NKRI. Nah, konteks inilah yang sebenarnya harus kita lakukan, bahwa proses pembenahan itu tadi saya tunjukkan kenapa saya tayangkan lagu Mas Farel yang kecil tadi. Dia kecil, tapi bisa menemukan pembeda yang ia miliki, mampu menemukan kelebihan yang ia miliki. Maka kata kuncinya, teman-teman memang saat ini punya dua prodi, tapi di antara dua prodi ini, ketika teman-teman bisa melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan, melihat keunggulan dan kelemahan, ini yang harus menjadi modal dasar. Keunggulan dipupuk dan dilanjutkan untuk menjadi sebuah proses keunggulan yang dimiliki oleh STKIP Yasika. Kelemahan itu yang harus dielaborasi, dicarikan solusi, selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jangan kalah dengan pegadaian. Nah, pegadaian aja selalu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, artinya teman-teman Farel saja yang kelas 6 SD punya pembeda dan mampu menunjukkan pembeda itu ke seluruh wilayah NKRI yang mampu menjadi motivasi dan inspirasi anak negeri. Teman-teman Yasika yang S1, S2, tekniknya S1, ada S2-nya, kemudian dosennya ada S2, ada yang sekarang sedang S3, bahkan ada S3. Mosok kita kalah? Jangan kalah dong, tapi jadikan semangat itu agar kita betul-betul mampu menunjukkan sikap kedermawanan kita, sikap kecendekiawanan kita, dan sikap-sikap itu akhirnya nanti akan menjadi virus-virus positif. Sehingga saya selalu berpesan, lakukan 5B. 5B untuk bisa mewujudkan visi misi tujuan dan strategi seperti yang sudah dicanangkan dan kita diskusikan kemarin, bahwa ketika kita mampu bersilaturahmi dengan siapa saja, bersilaturahmi dengan atasan, bersilaturahmi dengan kolega, bersilaturahmi dengan tim kerjasama dan siapapun, ini menjadi salah satu bagian penting ketika kita ingin menunjukkan kredibilitas kita, lembaga kita, dan juga keunggulan prodi kita. Nah, yang kedua, berkomunikasi. Harus mampu menjalin strategi komunikasi yang baik, santun, dan tidak saling menyakiti, tidak saling merendahkan, tidak saling melemahkan, dan ojo dibanding-bandingkan. Kata kuncinya, jangan dibanding-bandingkan Pak Ketua antara dosen satu dengan dosen yang lain. Kayak itu loh, kayak itu loh. Tidak semua orang suka dibanding-bandingkan, karena justru harus bagaimana diajak diskusi, titik lemahnya apa, kurangnya apa, disupport, dibantu agar mereka mampu bergerak mengikuti jejak-jejak yang lain. Yang ketiga, posisi teman-teman ketika sudah ada silaturahmi, ada komunikasi, harus ada berkolaborasi. Ini penting. Jadi bagaimana menghasilkan tulisan-tulisan yang berkolaborasi antar teman. Jadi tidak hanya sendirian, aku yang paling pinter kok, aku yang paling bisa. Tidak zamannya kita menjadi Superman. Saat ini harus menjadi super team untuk bisa menunjukkan kekuatan kita, bagaimana membangun kelembagaan secara sinergis. Dan yang keempat, jangan hanya sekedar rencana dan rencana, harus beraksi. Mulai hari ini harus beraksi nyata, tunjukkan kreativitas Bapak Ibu. Jangan selalu bertanya apa yang diberikan lembaga pada kita, tapi mulai bertanya apa yang kita berikan pada lembaga untuk kemajuan dan kejayaan lembaga kita. Ini penting untuk membangun komitmen kelembagaan kita. Dan kalau kita sudah punya aksi yang keempat, yang kelima, senantiasa membudayakan dan membangun. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Karena apa? Ini penting. Dosen-dosen bisa membaca tapi tidak mau menulis.
Meskipun saat ini juga sudah sih sering nulis apa? WA, Facebook, Twitter, status gitu ya. Tetapi bagaimana kita mampu mengarahkan anak-anak kita, mahasiswa kita, dosen-dosen kita menghasilkan karya-karya nyata agar ini betul-betul mampu menjadi inspirasi dan motivasi anak negeri. Nah, komitmen ini yang saya titipkan teman-teman STKIP Yasika semoga ke depan menjadi unggulan, menjadi pionir, dan akhirnya menjadi mercusuar di Indonesia bahwa STKIP Yasika betul-betul mampu bergerak, mampu berkembang, dan mampu mewujudkan mimpi dan cita-citanya sehingga turut serta meskipun letaknya di ujung sana tetapi akan mampu turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat inilah yang kita bangun sehingga kita semua akan menjadi dosen-dosen hebat yang bermanfaat, menjadi dosen sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi dosen-dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehat, sukses untuk semuanya. Titip pesan saya untuk semua keluarga di rumah, semoga saling mendoakan agar STKIP Yasika semakin jaya sehingga memberikan nilai kemaslahatan untuk umat, dan ini tentu saja akan menjadi bagian terpenting agar kita turut serta memberikan kontribusi terhadap negeri melalui sumber daya yang kita miliki, sehingga kita pun turut serta mendukung program pemerintah yang terlalu ditetapkan untuk melahirkan SDM-SDM yang unggul, dan khususnya SDM-SDM pelajar dan mahasiswa Pancasila yang berakhlak mulia, yang kreatif, yang mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan memiliki kreativitas dalam berpikir. Ini yang kita harapkan bersama-sama agar nantinya menjadi harapan bersama agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Semoga itu menjadi komitmen kebersamaan kita. Mohon apa yang sudah disampaikan Prof. Ahmad dan juga saya sampaikan saat kita berdiskusi diwujudkan bersama-sama, bertahap, dan akhirnya nantinya akan menghasilkan hasil yang terbaik di antara yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sehat dan sukses. Selamat berjuang untuk memulai apa yang diimpikan dan diimajinasikan sehingga akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.